Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema baitnya akan runtuh. Teks firman Tuhan terdapat dalam Lukas pasal 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap manusia pada umumnya kagum dengan kemegahan. Namun Tuhan Yesus dalam bagian ini mengajarkan yang berbeda. Mari kita lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bait suci yang dimaksud di dalam ayat yang kelima adalah bait suci yang sangat indah dan megah dan merupakan salah satu keajaiban kekaisaran Romawi pada masa itu. Bait suci ini atau disebut sebagai bait suci Yerusalem telah mengalami 3 kali pembangunan. Yang pertama adalah bait suci pertama dibangun oleh Raja Salomo, kemudian dihancurkan oleh Babilonia. Yang kedua, pembangunan bait suci kedua, kemudian dihancurkan musuh. Yang ketiga, pembangunan bait suci ketiga. Ketika Herodes Agung merebut kota itu dan melakukan pembangunan kembali dengan ekspansi besar-besaran pada bait suci itu. Pembangunan bait suci ketiga ini disebut sebagai bait suci yang megah dan indah. Walaupun tidak semegah bait suci pertama, para murid melihat bangunan itu sangat megah dan mengaguminya. Namun Tuhan Yesus tidak melihat bangunan fisiknya. Yang Tuhan lihat adalah isi dalam bangunan bait suci itu, yaitu kebangkrutan rohani di balik kemegahan bangunan itu. Kemudian Tuhan Yesus menubuatkan robohnya bait suci itu. Nubuat Tuhan Yesus terjadi, yaitu sekitar 40 tahun pada masa itu terjadi revolusi Yahudi yang meluas melawan orang-orang Romawi di Palestina. Namun tentara Romawi mengepungnya dan tentara Romawi lebih unggul dan membakar seluruh bangunan. Bait suci dibongkar batu demi batu. Yerusalem diratakan, termasuk bait suci seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-6b. Namun, sebuah bait suci lain akan berdiri menggantikannya. Bait suci itu adalah jemaat Tuhan, adalah komunitas orang-orang yang dipanggil untuk hidup kudus dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bait suci itu bukan individu yang beriman, melainkan komunitas orang-orang beriman yang adalah bagian dari tubuh Kristus, yang saling menopang, saling mengasihi, dan saling membangun. Sebagai kesimpulan refleksi kita pada hari ini, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari nubuatnya yang akan runtuh ini? Jangan hanya terpaku pada kemegahan dunia yang sementara, seperti bangunan, harta, kekayaan, atau pencapaian duniawi. Fokuslah pada hubungan kita dengan Tuhan dan hidup dalam iman, membangun kehidupan rohani yang bertahan hingga kekekalan, sebab hanya yang berasal dari Tuhan yang akan bertahan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.